Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah haji tahun 2009 rahimakumullah, 11 tahun ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Dan inilah dua nikmat yang kebanyakan orang melupakan. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, yaitu ketika diberi nikmat sehat dan diberi nikmat sempat. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai di sini karena dua nikmat ini dimanfaatkan, sehat, sempat. Ada orang sehat nggak sempat, ada orang mestinya sempat tapi nggak sehat, jadi nggak bisa ada. Maka syukur alhamdulillah, terus kita panjatkan. La in syakartum lit taat la azidannakum lil mahabbah. Siapa yang bersyukur karena taat kepada Allah, maka Allah akan tambah rasa cintanya. Kalau Allah sudah cinta, segala apa yang kita inginkan itu Allah kasih. Seperti bapak-bapak ketika mencintai istrinya kan, apapun yang terjadi ya mesti diberikan. Nah, apalagi dulu waktu kita masih muda ya, manggilnya saja luar biasa ya. Manggilnya apa biasanya Bu, bapak-bapak kita dulu? Yang gitu ya. Sekarang masih ya, insyaallah ya. Nah, maka hari ini izinkan aku untuk menyampaikan materi yang kaitannya nanti dengan bulan-bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menentukan bahwa ketika kita berada di bulan haram, intinya fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu semua berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Seorang suami yang tidak memenuhi hak-hak istri, ini berarti suami yang zalim. Seorang istri yang tidak bisa memenuhi hak-hak suami, berarti istri yang zalim. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, ini doa setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan. Jadi mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal. Ini dalam kitab diterangkan demikian. Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab mengutip doa orang-orang saleh zaman dahulu. Allahumma sallimni la Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Dulu pernah saya sampaikan, masih ingat enggak Ibu-ibu? Nah, kita baca dulu ya bareng-bareng. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Nah, dalam hari-hari ini setiap saat biar Ramadan selalu membekas pada diri kita, baca, ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan. Allahumma sallimni la Ramadan. Jadi nilai-nilai Ramadan yang sudah lewat terus ada asarnya. Allahumma sallimni la Ramadan
Wasallim li Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku. Wa tusallimuhu minni mutaqabbala, engkau menerimanya dariku, ibadahku dari qiyamul lail, ya, kemudian qiraatul Quran, silaturahim, berbagi dan seterusnya, engkau ridho. Nah, inilah doa. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah 6 bulan ya, jadi ini 6 bulan dari Syawal sampai Rabiul Awal sampai menjelang Ramadan, ya, maka bacanya ini Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyad wa a'idna fihi minal fitan. Saya ingin menekankan ujungnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Wa a'idna fihi minal fitan. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai fitnah. Ya, ini fitnah. Jadi COVID-19 itu ya bagian dari fitnah. Dalam putusan tarjih jilid 3 itu, fitnah itu ada 10 ya. Bisa dikatakan bencana, azab, halak, nazilah, tadmir, ya, musibah. Nah, ini bagian yang seperti itu. Karena itu selalulah kita memohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari berbagai fitnah. Bapak Ibu yang saya hormati, Zulqa'dah, ada orang menyebut Zulqi'dah. Mengapa Zulqi'dah? Karena setelah Zulqi'dah Zulhijjah, bukan Zulhajjah. Maka dari pendapat yang masyhur diantaranya adalah yang bagus Zulqi'dah misalnya. Tapi kita sudah kadung nyebut bulan apa ini? Zulqa'dah. Malah kalau orang Jawa nyebutnya apa? Zulqangidah, ya. Zulqangidah, ya. Nah, ini ya, dalam bahasa Arab itu ada bangku yang panjang. Dulu bangku yang panjang namanya maq'adun. Maq'adun. Ini kata qu'ud. Jadi orang-orang dulu itu kalau bulan ini tidak perang, tidak safar, ya, maka dia itu duduk di rumah, maka disebut Zulqa'dah, Zulqi'dah, ya. Ini nama Zulqa'dah, ya. Ayat yang sangat masyhur ketika kita berada di bulan-bulan haram. Allah berfirman dalam surat 9, surat apa? Surat At-Taubah ayatnya 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Saya ingin menekankan tengah-tengahnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu itu artinya janganlah kamu berbuat zolim terhadap dirimu sendiri. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin 11 tahun perjalanan ini, maaf misalnya suka menunda-nunda waktu sholat, itu namanya zolim juga. Mungkin menunda-nunda waktu silaturahim, ini juga zolim. Maka zolim itu ada ulama membaginya 3. Yang pertama zolim yang tidak diampuni. Yang kedua zolim yang tidak dibiarkan. Yang ketiga zolim yang diampuni. Pertama apa tadi, Bu? Zolim yang tidak diampuni. Yang kedua zalim yang tidak dibiarkan. Berarti nanti hisabnya berat, su'ul hisab, hisabnya bisa buruk. Nah, yang ketiga zalim yang diampuni. Nah, nanti pada akhir materi ini mungkin ada tanya jawab, menghemat waktu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tentang 4 bulan haram sudah sering saya sampaikan bahwa ketika kita berada di bulan-bulan haram ini, jaga betul amal soleh. Apalagi nanti 10 hari lagi
10 hari lagi berarti tanggal berapa? 22 Juli bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri ya. Maka hari ini untuk menguatkan ini ya, ada sekitar 9 kewajiban istri dan 11 kewajiban suami. Banyakan mana ini? Jadi kalau mungkin nggak pas, mungkin ada yang kurang sesuai dengan yang disampaikan dari berbagai rujukan, ya hari inilah saatnya kita bertobat, bersabar, perbaiki diri. Kita bukan malaikat, mesti belum sempurna. Kalau hari ini pas suami istri berangkat enak gitu ya. Tapi nanti sampaikan. Nanti insya Allah pekan depan mungkin dimasukkan ke YouTube. Baik, yang pertama Bapak Ibu, istri wajib taat kepada suami. Wa ata'at zaujaha. Maka ibu-ibu saya sarankan, ketika seorang suami mengatakan wahai istriku, asal sesuai dengan ini ya, taat kepada Allah, hari ini tolong bersedekah untuk si fulan misalnya. Karena itu mengandung ketaatan, wajib bagi istri memenuhi apa yang disampaikan oleh suami. Contohnya, wahai istriku, setiap Ayyamul Bid, ayo kita bareng-bareng berpuasa, jangan pergi-pergi, misalnya gitu ya. Nah ini maka seorang istri harus mengikuti apa ajakan suami. Hati-hati ibu, nanti ada larangan-larangan istri pergi keluar rumah. Satu, ketika dia tidak memakai jilbab, tidak memakai hijab, itu dilarang betul. Satu helai rambut saja bisa menggugurkan pahala kita. Maka saya pesan kadang-kadang di tempat-tempat pengajian pada nutup jilbab kita, ya, hijab kita. Tapi kadang-kadang nyuwun sewu, nggak pengajian, ke pasar, ya, atau mungkin ke tetangga nggak pakai hijab. Wah ini berarti larangan. Yang kedua ibu-ibu, hindari memakai wangi-wangian ketika kita bepergian. Pak, kalau nggak pakai wangi-wangian, kayaknya apa ya? Baunya apok gitu ya. Maka mandinya yang bersih. Pakai sabun wangi boleh ya. Wangi-wangian itu yang menyengat. Yang menyengat, yang nanti mengundang fitnah gitu ya. Nah itu. Ini diantaranya gitu ya. Jadi yang pertama, kewajiban istri wajib taat kepada suami. Nah ini. Dulu ada kisah ya. Ada orang tuanya sakit, istrinya telah dipeseni oleh suami yang mau pergi, wahai istriku, tolong kamu jangan pergi-pergi kecuali atas izinku. Dulu kan belum ada HP ya, jadi pesannya ya sudah putus gitu. Ada saudaranya yang nyusuli kan, adiknya nyusuli, Mbak, ibu sakit, tolong ditengok. Nah, suamiku sudah melarang aku pergi. Udah saya doa sajalah dari rumah. Singkat cerita sampai sakaratul maut diundang kan? Diundang. Tetapi istri yang salihah itu mengatakan, suamiku belum pulang, saya belum dibolehkan keluar itu. Sampai dalam riwayat meninggal dunia. Dan istrinya menunggu suaminya. Masya Allah, dalam riwayat lantaran istri yang taat pada suami, Allah ampuni dosa-dosa orang tuanya. Jadi bukan berarti ini istri durhaka sama orang tua, tapi memang awalnya itu wa ta'at zaujaha. Jadi dia itu bukan karena benci sama orang tua, enggak, karena ingin mengikuti apa yang menjadi
sunnah Rasulullah. Gitu ya. Oh. Jadi bersyukur hari ini yang masih punya suami. Ini surganya dekat ini. Nah, kalau yang suaminya nggak ada gimana? Yang suaminya nggak ada ya nanti berdoalah. Barangkali dulu pernah punya salah sama suami, minta maaf sama Allah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini suami-suami juga harus paham, ya, kewajiban istri. Nanti ada kewajiban suami. Yang kedua, istri banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut. Orang kan kadang-kadang, maaf ya, ibu-ibu teringat dengan mantannya misalnya itu ya. Dulu pernah ada yang senang, yang sekarang menjadi pejabat misalnya. Kadang-kadang itu ya wajar ya timbul, Mas, kayaknya ngari kemien karo wong kain dan enak kok Mas ya. Umai tingkat, mobilnya mengkilat, ya, enak gitu ya. Nah sekarang, oh nggak bisa. Bagaimanapun suami kita itu pilihan Allah, harus disyukuri. Kalau kita mengkhianati suami kita, bau surga nggak dapat, Bu. Ya, pengen masuk surga apa pengen dapat mantan lagi yang dulu? Enggak ya. Wah, di surga nanti lebih dari sekarang gitu ya. Jadi yang kedua, banyak bersyukur dengan suami yang ada gitu ya. Yang ketiga, kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga. Maka saya sering protes sama suami-suami yang menyepelekan istri. Istri kamu kerjanya apa? Wah, istri saya nganggur. Salah ngomong kayak gitu. Padahal di rumah itu nggak ada nganggurnya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya wong lanang goblok ngomong kayak gini nih. Ya, justru kalau kita kerja di kantor di mana-mana itu biasanya ya kerjaan paling apa istirahat, rumpi, selesai ya. Tapi seorang ibu, masya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah cukup waktunya. Fatimah Zahra pernah nangis sampai Rasulullah rasa kasihan. Kenapa nak? Saya capek ya Rasul, wahai ayahku. Tolong sampaikan sama Ali suamiku agar mencari budak, mencari pembantu. Kemudian Rasulullah sambil menyayangi putrinya calon pemimpin di surga. Jadi wanita pemimpin di surga itu salah satunya adalah anaknya Rasulullah, Fatimah. Wahai Fatimah, sambil ambil gandum. Apa yang kamu proses masak itu, setiap butir gandum ini yang menjadikan pahala. Jadi ibu-ibu itu kalau ikhlas, nggak mengeluh, itu setiap langkah itu pahala. Masak berapa nasi butir, itu pahala. Nyisiri rambut anaknya, berapa helai rambut, itu pahala. Nyapu, nyapu. Semakin banyak sampahnya, semakin banyak pahalanya, Bu. Maka rumahnya yang kotor aja itu ya, biar disapu banyak itu. Nah ini luar biasa ya. Jadi mengurus rumah tangga dengan baik itu luar biasa. Jadi sekali-kali ibu-ibu yang punya pembantu, jangan semuanya diserahkan kepada pembantu. Sekali-kali kita taruhlah pembantu kan manusia, perlu istirahat. Ya misalnya, aduh 1 jam ini kamu istirahat, saya ngerjakan gitu. Nah ini yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, nah ini seorang istri tidak boleh menampakkan wajah yang cemberut, merengut. Wong sing ayu biari merengut, ora ayu. Nah, apa maning wis tua. Nah ini maka kewajiban seorang istri tidak bermuka masam, selalu tersenyum dan berhiaslah untuk suami.
Ibu-ibu ini cantik-cantik dari rumah berhias. Saya sanksi, bisa nggak berhias untuk suami? Dosos gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang maaf ya, ketika keluar rumah wajahnya cantik, senyumnya menawan, orang yang lihat buat terkesima. Tetapi ketika di rumah, Masya Allah ya, suaminya melihat, ini bojone nyong kayak kiai sejen karo seneng jaba ya. Wahai suami, ketika kau melihat wanita cantik, segera pulang ke rumah. Barang balik, anaknya malampir, piye Bu? Iya, kongkon balik kan maksudnya wadone ndah pada baik karo sing neng jaba. Maka saya sampaikan pada ibu-ibu Pak Khutmah, berhias itu wajib hukumnya. Halo? Ya. Mulane wong lanang tuku parem sing akeh. Pipen carane wong wadon sabendina feselan gitu ya. Makanya berhias itu wajib untuk istri membahagiakan suami gitu ya. Panyong wis tuwa kaya royal menjeng, nggo bojone kan menjeng pipen. Ya, Bu Hadijah, halo? Ya, ya. Jadi gitu, Pak. Maaf ya, kan suami saya sakit. Walaupun suaminya sakit, berhias untuk ibadah. Nyun sewu ya. Wis lanange mriyang, lah mriyang kaya kesungkan, paes-paes apa. Bukan itu. Jadi berhiasnya untuk ibadah. Niatnya untuk ibadah. Ini semuanya saja. Ya, termasuk istri saya, semuanya lah ya. Jadi berhias. Nanti setelah ini tolong, biasanya ketemu suami jam berapa Bu? Malam. Wah, pokoknya gimana caranya lah ya. Nah, ini ya. Ini yang keempat, Yang kelima, Bapak Ibu, istri tidak boleh mengungkit harta yang diberikan suami. Saya ulangi. Istri tidak boleh mengungkit harta pemberian suami. Al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian yang pernah diberikan. Berapapun rupiahnya, ya, materinya dan sebagainya, sekali lagi itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang suami saya pengennya, ini apabila gunung selamat jadi emas, akan aku berikan semuanya, wahai istriku tercinta, kan gitu kan? Ya. Tapi gunung selamat orang jadi emas gitu ya. Nah ini ya, jadi istri tidak boleh mengungkit-ungkit harta yang pernah diberikan suami. Yang keenam, istri tidak boleh, nah ini, menyakiti suami, baik dengan ucapan menyinggung gitu ya. Lanang nyong koyo. Itu kadang-kadang ada sih ya. Ya. Jamaah kita kadang-kadang ya rajin ibadah tetapi sama suami kurang hormat, menyinggung perasaan baik dengan perkataan ya. Nah, kalau hal ini dilakukan, ibu-ibu perhatikan, kalau kita sering menyakiti suami, besok bidadari di surga akan mengatakan, kamu itu kan paling sebentar sama suamimu. Cemburu dia, nanti kamu gak dapat lagi sama suami. Jadi bidadari itu menunggu betul kedatangan suami yang taat, yang ahsin ibadah, dia menunggu. Nah, ibu kalau pengen sama suami di surga, jangan suka menyakiti suami. Kira-kira bisa nggak ya? Insyaallah ya. Kan kita pengen di dunia selalu bersama, di surga juga pengen bersama. Jangan seperti Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Di dunia sayang sekali sama istrinya, karena istrinya nggak taat. Nggak cuma Nabi Nuh, Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Kita nggak ingin seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi, jangan mulai sekarang gimana caranya nggak menyinggung perasaan
suami. Walaupun maaf ya, zaman sekarang itu banyak wanita-wanita yang lebih hebat daripada suami. Tapi bagaimanapun suami itu adalah surganya ibu-ibu. Insya Allah siap ya ibu-ibu? Halo? Ya. Nah, ini ya berkaca nanti ada kewajiban istri juga, kewajiban suami. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, seorang istri harus berbuat baik kepada mertua dan kerabat. Biasanya kadang-kadang mertua wadon karo mantu wadon, kuwi kadang-kadang ora cocok. Tapi nang kana ora nang kene gitu ya. Nah ini. Maka ibu-ibu, mertua adalah orang tua kita juga. Jangan sampai wanita yang salihah pengen masuk surga tetapi tidak takzim sama mertua. Maaf, kalaulah misalnya mertua ya kalaulah yang namanya orang desa mungkin adabnya kurang. Tapi bagaimanapun itu orang tua kita. Nah, ini yang ketujuh, harus berbuat baik kepada mertua dan kerabat. Hatta maaf ya, mertuanya misalnya nyuwun sewu, bojone akeh. Loretok gitu ya. Ya ini. Jadi berarti kita punya mertua banyak gitu ya. Bukan hanya satu saja. Yang dicintai oleh ayah dari suami kita, itulah yang harus kita silaturahimi. Nah inilah bagusnya. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, harus pandai menjaga rahasia suami dan rumah tangga. Gak boleh dibuka. Kadang-kadang aneh sih ya, wong wadon sing bojone nyong hari turu ngorok. Gak usah diceritakan. Ngorok alhamdulillah full musik. Ya, ora usah tuku radio ya, Pak Watno. Jadi jangan suka membuka aib suami. Ya, suami kita manusia juga, mesti ada aibnya, ada celaknya. Dulu pernah sampaikan ada wanita-wanita kumpul. Ini ya dalam kitab diterangkan hampir semuanya menceritakan aib suaminya. Ya, kumpulan. Kadang-kadang maaf itu ya, di kumpulan-kumpulan itu ada segitu. Jangan dilanjutkan. Kalau bisa kita keluar dari itu. Itu adalah jalan menuju neraka. Jadi kalau ada aib-aib suami diceritakan, itu menunjukkan keburukan. Nah yang terakhir ibu-ibu, untuk kewajiban istri pada suami, yaitu istri maaf karena kondisi yang ada, mungkin suaminya di PHK, gak ada kerjaan, maaflah, istri minta cerai yang tidak ada alasan yang syar'i. Maka kalau seperti ini, besok istri-istri yang minta cerai tanpa alasan akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik. Naudzubillah. Berarti ibadah kita jadi nilai. Nah inilah 9 kewajiban istri, berarti hak suami. Nah kira-kira sampai di rumah nanti ingat gak ya? Insya Allah ya. Kalau masih lupa ya di share lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang gantian ya. Suami ya. Kewajiban suami berarti hak istri ya. Kewajiban suami berarti hak istri. Yang pertama, suami wajib beri makan. Suami wajib beri makan. Ini terutama suami yang suka makan di luar. Maka ada hak istri ketika kita makan enak. Gimana Ustaz? Dibungkus. Jadi kalau Pak Rosidin makan sate di Wendy's, ya bungkus untuk Bu Komariah gitu ya, di rumah gitu ya. Kan ini kewajiban. Jangan sampai suami makan enak, istrinya makan hati gitu ya. Nah, ini yang pertama. Ini kewajiban suami. Kewajiban yang kedua, suami wajib beri pakaian. Yang jadi masalah, orang kalau ngasih pakaian kepada ustadz cuma satu, ya. Ini saya gimana ini caranya itu ya. Maka kalau bisa Bapak Ibu kalau ngasih ustadz itu 2 gitu ya. Nah,
Jadi karena kewajiban ketika seorang suami memakai baju, kok istrinya nggak pakai baju, ini bagian dari suami yang zalim, naudzubillah. Ya. Jadi suami wajib beri pakaian, wajib beri pakaian. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak terutama, suami tidak boleh memukul dengan perkataan, omongannya menyinggung perasaan, maka kita berlindung. Kadang-kadang kita lupa karena capek, karena macam-macam lah. Kadang-kadang kita sibuk HP ya, sibuk HP. Tahu-tahu mungkin istri kita negur, nah kita marah. Nah ini sempat berlindung kepada Allah. Mohon hari ini ya kita minta maaf ya. Nah, fisik, apalagi fisik, masya Allah, memukul istri dan istri itu sakit hati, maka nanti nggak tahu bau surganya dapat enggak ya dalam. Jadi memukul istri itu kalau istrinya sudah kelewatan, dia ahli maksiat, nyuwun sewu misalnya boleh gitu ya. Dan itu harus ada pendidikan, bukan langsung pukul dulu, pakai perkataan dulu gitu ya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami, perhatikan bapak-bapak, tidak boleh menjelek-jelekan apalagi di depan orang lain. Maaf, mungkin dia di kantor di mana dia sering curhat sama istri orang, curhat akhirnya menjelek-jelekan istri sendiri. Zalim Pak, menjelek-jelekan istri sendiri. Lagi nom taya dipuji-puji barang wis tua, ayo bojone nyong kaya kae, nah macam-macam itu ya, nggak boleh. Nah ini zalim namanya. Yang kelima, suami tidak boleh sering meninggalkan istri. Ini kecuali apa? Mencari nafkah dan hal yang disyariatkan. Tapi kalau misalnya hanya untuk apa ya, perbuatan mubah, mendingan wahai suami jangan tinggalkan istri. Ya. Pan maring di Pak kan catur serusah. Ya. Tetapi kalau misalnya mencari nafkah, ada rapat, ya, ada dewan ini, rapat, ini kan wajib gitu ya. Nah ini maka seorang istri motivasi, dukung ketika seorang suami dalam beribadah, ya, karena dia untuk kebaikan maka dukung. Pak aja lu ngabai, ya, kok nyong harus apa? Nah ini banyak tidak mendukung kebaikan, gitu ya. Ini yang kelima. Yang keenam, bapak-bapak ibu-ibu, suami kita ternyata punya kewajiban apa? Nah ini makanya suami itu tidak boleh berhenti mencari ilmu. Karena yang wajib adalah mengajarkan agama pada istrinya. Yang jadi masalah, kalau saya pengajian itu yang rajin ibu-ibu. Jadi ilmunya lebih hebat daripada bapak-bapak. Padahal kewajiban mengajarkan agama itu adalah suami. Gitu ya. Jadi ibu-ibu, walaupun ibu sudah pintar, suami kita kurang pintar, tetapi ketika suami kita mengajarkan agama, terima itu karena memang kewajibannya. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh, bapak-bapak ibu-ibu, kewajiban suami adalah harus menasehati istri dengan baik, karena itu istri itu kan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kadang-kadang kalau dinasehati menyinggung perasaannya malah salah apa ya namanya? Salah paham gitu ya. Padahal tujuan suami nasehati, tapi nasihatnya bil hikmah. Ya. Niatnya mau nasehati, tapi malah jadi berantem. Pernah nggak Pak? Nah kadang-kadang gitu ya. Maka salinglah kita memahami. Yang kedelapan, suami boleh mengizinkan istri keluar untuk keperluan yang mendesak, darurat. Istrinya wanita karir, baru ngaji, nggak boleh ini. Istri yang paling baik itu di rumah. Akhirnya ngelarang cut. Padahal suaminya nggak kerja. Masya Allah. Padahal istrinya kan membantu suaminya. Ya tentu harus diperhatikan. Mau ke masjid, jangan dilarang. Walaupun di rumah itu lebih baik hadisnya. La tamna'u nisa'akum fil masajid. Jangan kau larang ketika wanita izin pengen ke masjid.
Gitu ya. Jadi boleh ibu-ibu ke masjid. Nah, suami jangan melarang. Kecuali nanti ke masjidnya timbul fitnah. Boleh itu dilarang. Yang ke-9, suami harus berlaku adil. Terutama yang suaminya punya apa, Bu? Punya istri lebih dari 1. Keluarga Pak Hutma ada nggak yang suaminya lebih dari 1? Ada nanti di surga. Ustadz disit. Contoh. Yang ke-10 ya. Nah ini jarang orang mengamalkan. Maaf ibu-ibu juga ingatkan suami. Sepulang dari safar, suami jangan langsung langsung apa ya? Ya lihat di luaran sana cantik-cantik, kadang-kadang balik langsung ya begitu, jangan. Sepulang dari safar, ingatkan suami kita untuk sholat 2 rakaat di masjid terdekat. Jangan langsung pulang ke rumah. Kan sekarang ada HP ya. Ibu-ibu kalau misalnya ada suami kita pergi jauh, ini mau pulang, ingatkan, Pak, sebelum masuk rumah jangan lupa sholat 2 rakaat di masjid. Itu. Ini jarang orang ngamalkan ya. Balik ya plus rumah tok gitu ya. Nah ini. Ya di emper. Pokoknya mesinnya di mana lah ya. Di emper atau apalah. Nah, di musola juga boleh gitu ya. Nah, kemudian Bu, ketika seorang suami mau pulang, tadi ibu berhias. Ibu siapkan kamarnya kayak pengantin baru. Pernah beli kayak gue? Lampunya yang apa ya Pak Kahar? Nah ini apalagi, maaf, misalnya safarnya untuk kebaikan, suaminya safar umroh, ibu di rumah ketika suami mau pulang harus diistimewakan semuanya. Nah maka sunnahnya ketika seorang suami pulang dari safar bersetubuh. Jadi jangan sampai suami pulang alasannya ibu macam-macam. Kecuali memang lagi dalam keadaan datang bulan, gitu ya. Ibu-ibu dengar nggak? Dengar ya. Jadi kalau suami pulang dari safar harus apa? Harus siap, gitu ya. Siap lahir batin, gitu ya. Nah yang ke-11 yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kewajiban seorang suami berarti hak istri, yaitu hati-hati terhadap fitnah. Kadang-kadang suami saking cintanya sama istri sampai melupakan orang tua. Nah, gitu kan. Boleh kita memang wajib cinta sama istri, tapi jangan lupakan sampai nggak cinta sama orang tua. Oh, mertua ya orang tua. Nah inilah 9 kewajiban istri dan 11 kewajiban suami. Nah kaitannya dengan 10 hari bulan haram, Bapak Ibu, ini ada hadis yang terakhir ini ya, udah jam 11 lebih. Ma min ayyamin al-amalu sholih. Tidak ada amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, fihinna, di dalamnya ahabbu ilallah, yang Allah lebih cinta. Jadi dibandingkan kita beramal soleh di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu nilainya jauh. Maka nanti ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jangan sia-siakan itu. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Allah lebih cinta daripada hari-hari ini, maksudnya 10 hari pertama al-asr. Walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Orang jihad itu jaminannya apa? Jelas surga. Orang jihad itu nggak ada sakaratul maut. Tadi sifat kematian sudah sampaikan. Jadi orang yang jihad berperang di jalan Allah itu meninggalnya nikmat. Sama digigit semut, Pak, lebih sakit digigit semut. Nah, maka orang yang mati syahid jihad itu pengennya hidup lagi, jihad lagi, hidup lagi, jihad lagi.
Nah, tapi Bapak Ibu, kita ada amalan yang lebih hebat, termasuk ibu-ibu, daripada jihad. Yaitu apa? Al-amalus salih, amal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja amalannya? 1. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mau mengamalkannya. Mulai hari ini, nanti malam bisa enggak 1 hari 3 juz? Sebab kalau enggak 3 juz nanti enggak khatam tanggal 10-nya. Atau 2 juz ya. 2 juz 10. Kan 10 ini 10 berarti 2 juz lah, atau 1 juz setengah. Jadi nanti malam Bapak Ibu mulai hari ini 1 juz lebih, biar nanti tanggal 10 dan 9 Dzulhijjah kita sudah khatam. 1.027.000 huruf itu akan memancar. Apalagi tadi ahabbu ilallah, apalagi ini bulan haram. Apa perlu pakai ini di WA? Silakan dilanjut untuk memotivasi, nggak apa-apa. 1 hari 1 juz setengah. Nah, jadi nanti tanggal 9 kita khatam. Kalau bisa ibu-ibu saya undang. Di sini kan ada 9 hari kuliah subuh. Kalau ibu bisa hari 9-nya saja bagus. Kuliah subuh di sini tanggal 9, kita takbiran tanggal 9. Kemudian sorenya buka bersama. Ya, di sini insyaallah monggo Bapak Ibu. Hari Jumat itu kan Idul Adha, berarti hari Kamis. Tanggal berapa? 30 Juli, karena 31-nya hari Jumat, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi gitu ya, monggo Al-Qur'an. Yang kedua apa? Puasa. Puasa silakan pilih. Wong nang Tegal ke puasa Dzulhijjah papat ya. Siji ana sing sadina tanggal 9, nomor 2 ana sing 2 dina 8 sanga, nomor 3 ana sing 9 dina tanggal 1 nganti 9, nomor 4 ana sing ora puasa. Sing akeh ndi buaton. Sing akeh sing ora puasa. Ramadan be kepoko apa Ustaz? Nah ini silakan ibu-ibu, bapak-bapak mau yang 9 hari bagus. Yang 1 hari yaitu memang ditekankan tanggal 9 ya. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan, dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sadina puasanya diterima kan Gusti Allah, 70 tahun dijauhkan dari neraka. Makanya hitungan akhirat 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Berarti kalau 70 tahun berapa? Berapa? Ya 70 kali 1000 kali 365. Nah, itu. Ya, maka saya sarankan puasa. Nah, yang terakhir banyak sih ya. Banyak kewajiban di amalan soleh, di antaranya tadi amalkan ibu yang 9 tadi yang saya sampaikan, bapak yang 11 yang tadi sampaikan, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita akan termasuk golongan orang-orang yang beriman, beramal saleh dan tidak berbuat zolim di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Materi ini mudah-mudahan sebagai motivasi ketika kita beramal saleh di hari-hari penuh fitnah. Wallahu a'lam bishawab.